proses Sunan Kalijogo jadi walinya. Kita nggak mau, kita ingin jadi instan. Kita pengen instan. Sehingga apa? Cari mana supaya saya jadi sakti ya. Mana supaya jadi cepat kaya ya. Jujurnya kaya. Ditarinya apa kayanya? Kata ulama, barang siapa beramal ini karena untuk dunia, maka ini akan mudah sekali untuk terkena fitnah Dajjal. Karena ketika yang Dajjal nih, api bisa jadi dingin, dari langit bisa turun makanan, sesuai dengan izin Allah dia bisa buat apapun. Nah, maka kalau orang ini beramal karena dunia, udah habis disikat sama Dajjal. Tapi karena mukhlisun lahuddin, beramal karena Allah saja, maka ini akan orang selamat. Tidak pernah kapok. Ke sana diherain wae sama Abu Yusuf. Jangan mangadinya. Cuek aja, ngapain Abu Yusuf? Lihat Allah karena Allah. Wah, ini mah jangan lihat makhluknya, lihat karena Allah SWT. Maka Allah SWT untuk melatih ini bagaimana Allah SWT? Masa alhamdulillah kita dengan silaturahim datang kepada saudara kita, datang kepada orang yang tidak mengundang kita, tidak menerima kita, di situ baru orang ini sebenarnya nggak suka. Kalau kita datang manyun, kita senyum, kan? Baru datang. Kalau kita datang ketika diundang, wah, kita datang disun tangannya, ketika datang dikasih makanan, datang dikasih amplop, punten. Dapat iman nggak? Enggak dapat duit, kamu mah iman nggak dapat. Ya, saya itu masih ingat sekali Mang Jajang itu sama Mbah Olip yang di Cikupakan. Beliau cerita ajengan Cikuda itu datang ke Cikupakan itu bawa cemprong, hujan, licin, jalannya bukan seperti sekarang Pak. Jalannya itu datang tuh ngasih pengajian maghrib isya dari bawah. Nah kita sekarang ingin, nggak dijemput, nggak mau datang. Masa ngapain datang dia menghina saya? Rasulullah SAW datang kepada Abu Jahal Lahab. Maka insya Allah ya Pak ya, kita tiap hari silaturahim pada saudara kita, walaupun dia tidak senang, walaupun dia menghina kita, alhamdulillah ini dapat iman saya. Kalau dipuji, astagfirullahaladzim, ini bahaya ini. Apalagi dapat amplop, astagfirullahaladzim, ini bahaya ini. Terkena nggak nih hati saya? Masya Allah. Jadi kita lihat Allah, ya kan? Lihat Allahnya, lihat Allahnya Pak. Masya Allah. Kita belajar semua Pak. Kita pasti diuji. Satu saat kamu ini dengan cara ini yang tidak Allah ridhoi dapat ini cara ini yang Allah ridhoi dapat ini juga. Mana yang kamu pilih? Itu satu pasti kan diuji kita. Semua pasti. Saya juga diuji begitu. Dan ternyata ketika kita, jadi pandangan kita tuh masa, kalau dapat ini mah rugi orang, tapi enggak lah ini Allah, ternyata benar. Jangan ikuti rasa takut kita kepada selain Allah. Ikuti takut kita hanya kepada Allah. Maka hidupnya akanlah diatur sama Allah. Kalau enggak apa, Masya Allah. Hidup kalau bergantung pada makhluk susah enggak? Susah. Tapi hidup kalau bergantung pada Allah, nikmat. Apakah langsung nikmat? Enggak, susah-susah dulu. Karena kita kan main instan semua kan. Allah, besok diisi sama Allah. Ingat Allah atau enggak? Enggak bisa langsung cespleng gitu, enggak. Lihat, Masya Allah, Siti Hajar, Masya Allah, itu istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, istrinya Khalilullah. Batu sudah ditempa, diajarkan tauhid oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika ditinggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Siti Hajar ini biasa Pak. Sudah mulai kurang bekal. Anak menangis. Coba Pak, kalau ibu, Bapak lihat ibu kalau anak sakit itu atau nangis itu perasaannya tuh hancur.
Rela pun buat apa? Supaya anaknya supaya tidak nangis. Cari itu, waduh ada air di sana. Ada air di sana. Itu sudah dapat tauhid, pelajaran tauhid dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Pak. Bukan main-main. Siapa gurunya? Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah. Dan sudah lihat Ibrahim alaihissalam, ini kau ini pergi karena apa? Karena perintah Allah? Iya, karena perintah Allah. Yaudah, kalau begitu pergi berangkatlah. Sudah mengatakan apakah begitu saja Allah? Lihat begitu enggak, diuji sama Allah. Sampai menangis. Ketika sudah mentok-mentok, kaki Nabi Ismail alaihissalam digoyang-goyang, ada keluar air, kemudian zam-zam, kumpul. Dari air zam-zam. Lihat Siti Maryam alaihissalam, masya Allah, ketika hamil, sehingga beliau mengatakan, aduh kalau begini ini meninggal saja, sudah nggak kuat lagi. Seorang wanita hamil, Pak, nggak ada siapa-siapa. Ini kita bisa bayangkan, nggak ada siapa-siapa, sendiri. Orang kampung memfitnah beliau, tidak ada siapa-siapa, perut sakit karena mau melahirkan, sehingga ada kata-kata, aduh ya Allah, kalau begini mas saya mau hidup aja. Datang Jibril alaihissalam memberi kabar gembira. Nah kita mau jadi iman yang tulen tiba-tiba gitu nggak bisa. Harus menangis ini air mata, harus hancur nih hati, harus tangis kita karena difitnah orang, harus kita kena digibah sama orang. Terus luruskan Allah, baru dapat iman. Ini pesan Rasul bagi orang itu begitu, Pak. Apakah syukran, apakah begitu saja dapat salam dari Allah? Tidak. Jadi ini saudara yang sekarang ini kita dihilangkan, prosesnya dihilang, diputuskan. Dia apa? Hasilnya, tapi nggak tahu caranya pakai cara yang lain-lain. Ya, akhirnya gitu. Maka Rasulullah Ta'ala kita buat memakmurkan masjid ini, lagi kita mau menghidupkan amal-amal agama supaya apa? Melatih keimanan kita. Memakan waktu kita 2,5 jam di masjid. Apapun terjadi, ini waktu saya untuk masjid. Ya kan? Ini waktu saya masjid. Jangan diganggu sama yang lain-lain. Ini waktu saya untuk Allah SWT. Ini saat saya ketemu sama manusia. Ini hari jaulah saya. Apapun terjadi, gempa bumi, terserah. Saya mau jaulah dakwahkan agama. Begitu. Ketika kita ada tetapkan hati kita, maka insya Allah pertolongan Allah datang. Nah, tapi kalau misalnya setengah-setengah, kalau kita naik mobil juga setengah keluar setengah masuk, kan bahaya itu. Kamu masuk atau enggak nih ngalangin orang? Maksudnya enggak? Kadang masuk keluar lagi masuk. Aduh, ditajam pun kenakin, kamu ini mau apa gitu kan? Kita gitu juga. Kadang amal, kadang enggak. Kadang amal, kadang enggak. Akhirnya apa? Enggak dapat. Tsumastaqamu, kemudian kamu ini istiqomah dalam amal. Untuk dapat apa? Jangan ada tujuan lain-lain. Hanya untuk dapat keimanan pada Allah saja. Dakwahkan agama ini supaya apa? Supaya orang lain masuk Islam, supaya orang lain dapat hidayah pada Allah SWT. Inilah SWT tugas kita sebagai hamba Allah dan umatnya Rasulullah SAW yang hari demi hari, subhanallah. Saya sudah lihat sendiri teman-teman kita yang sudah sukses. Kalau dulu mungkin hanya dengar buku, baca buku, kalau sekarang sudah lihat sendiri. Dari awalnya mereka ikut dakwah, terus istiqomah ujung-ujungnya alhamdulillah husnul khotimah. Kamili, masya Allah, dan Allah rahmati beliau. Sebelumnya Allahu Akbar, lihat masjid itu dilempar. Saya bukan bicara untuk gibah, tapi pelajaran kita. Setelah ikut masuk untuk agama, Pak Syafiq yang baru kemarin meninggal, Allah. Kopassus, Pak. Bapak tahu Kopassus zaman dulu. Ini Kopassus zamannya Pak Nasution. Bukan Kopassus sekarang. Kopassus zamannya Pak Nasution ini. Pak Aha Nasution. Saya lihat dulu, saya pernah ngomong sama pasukan yang di Medan itu, beliau juga Kopassus. Dia cerita, Kopassus itu apa? Kopassus dulu orang yang bandel sekali, susah diatur, dimasukkan Kopassus. Jadi benar-benar orang yang hebat, itu dididik. Itu Kopassus dulu. Begitu kejam gitu ini.
Tapi ketika sudah tobat, Allah Akbar, ujung-ujungnya dalam husnul khotimah. Pagi-pagi bayan subuh dulu, kemudian makan, cerita mau niat saya nanti mau keluar 6 bulan. Setelah makan Allah panggil, Allah jemput. Kita kurut bisa bilang. Orang lain nggak kenal Pak Syafi'i. Hanya berapa orang saja yang lama-lama tahu beliau, gimana kehidupan beliau dahulu. Tapi sekarang dikenal sama Allah. Jadi nggak perlu dikenal sama manusia, yang penting dikenal Allah. Banyak Pak. Kak Edi di Tanjung Sari, teman kita juga semua. Dulunya bagaimana? Meninggalnya ketika sampai sholat tahajud nunggu subuh, dicabut nyawa, dijemput sama Allah. Kita begitu, insya Allah semua niatnya Pak ya. Insya Allah. Niat karena Allah SWT. Berdakwah ini, sampaikan agama ini sampai merasa sayang, sebenarnya sayang Rasul pada umat. Maka kata ulama kita, Qul hadzi sabili adu ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana musyrikin. Inilah dalil ketika orang buat dakwah dengan sungguh, insya Allah dia akan mimpi ketemu Rasulullah. Saya itu berapa kali saya tanya jemaah-jemaah yang luar negeri, Pakistan, India, yang jalan kaki, saya tanya, mimpi ketemu Rasul nggak? Iya. Mimpi ketemu Rasul nggak? Iya. Semua mimpi ketemu Rasul. Kenapa? Dalilnya apa? Hadhihi sabili. Berarti ketika hadhihi sabili, berarti jalan Rasul. Berarti nanti kita ketemu sahabat, ketemu Abu Bakar, ketemu Umar, ketemu sahabat Utsman, ketemu sahabat-sahabat. Jemaah Masturah ketemu sahabat, ketemu Masya Allah, sahabat-sahabat. Kenapa? Hadhihi sabili. Kalau Bapak belum ketemunya, maka ditanya dulu, kamu nih dakwahnya bener belum? Nih kok belum ketemu? Pasti ketemu sama Rasulullah SAW. Pasti ketemu dengan Munasab dalam mimpi. Pasti ketemu dengan sahabat Umar. Pasti ketemu dengan Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Hadhihi sabili adu ilallah. Masya Allah. Maka Rasulullah, inilah kita, tugas kita sama-sama mengajak saudara kita yang lain untuk taat sama Allah, bukan dengan kebencian, tapi dengan kasih sayang. Kasih sayang. Bagaimana begitu sayangnya Rasulullah SAW sehingga beliau itu hampir mencelakai dirinya. Karena apa? Karena orang tidak taat sama Allah. Kita lihat anak kita atau tetangga kita, saudara kita belum taat sama Allah, maka nangis di depan Allah. Nangis terseduh-seduh depan Allah, ya Allah, saudara saya, ya Allah, ya Allah, fulan bin fulan. Nangis. 90% kekuatan dakwah apa? Doa di mana? Suatu saat Ibnu Ilyas mengatakan, dan Ibnu Yusuf mengatakan, sekarang jemaah tabligh ini sedikit, tapi di malam hari banyak menangis. Suatu saat jemaah tabligh akan banyak sekali, tapi tidak akan terdengar lagi seorang menangis depan Allah SWT. Dan ini terjadi sekarang, terjadi. Zaman-zaman saya dulu tahun 90, 91 itu lihatnya saja itu Pak, dia zikir aja kita udah mau menangis. Kenapa? Kesannya. Sekarang kita lihat kartun malah jadi lupa sama Allah. Kenapa? Dulu zaman-zaman tahun 95, 92, 93. Saya itu ikut dakwah tuh karena orang Jawa Pak, di Medan tuh. Orang Jawa saya lihatnya orang kok seperti malaikat ya. Lihatnya tuh kok enak sekali. Kan orang Batak tuh kasar-kasar Pak. Tapi lihat orang tua dijolai saya. Ngapain ini? Ayo deh, ajak ke masjid. Subuh keberangan lagi nggak apa-apa. Besok soal subuh ya. Harus bangun sana kan jam 5:30 baru subuhnya. Berangan deh, nggak apa-apa ya. Kamu mungkin belum ada sunnah. Nggak pernah dicarikan. Salah lagi makan, salah tadi. Jadi pada saudara, kasih sayang kepada umat dengan merangkul mereka, mendapat mereka, berkorban untuk mereka. Insya Allah semua niatnya Pak ya. Sehingga pada saudara timbul keyakinan kita kepada Allah. Mayatullah, kebersamaan sama Allah. La tahzan innallaha ma'ana. Ini kan kata, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, innallaha ma'ana. Allah bersama saya. Kalau Allah bersama saya, maksudnya apa Pak?
Allah bersama, Allah akan bersama ketika kita punya sifat-sifat yang Allah senangi. Punya sifat yang Allah senangi, ya kan? Punya sifat yang Allah senangi. Kalau Allah senang pada sifat kita, Allah innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muhsinin. Bukan bersama amal, bersama sifat. Sifat daripada amal kita. Kalau bersama amal banyak itu orang munafik sholat. Abdullah bin Khalaf itu sering sholat, tapi Allah nggak bersama mereka. Karena apa? Hatinya hasad. Buat masjid lagi, ya kan? Tandingan masjid lagi. Oh, tak, enggak. Karena apa? Tidak ada sifat. Allah SWT, insya Allah kita sama-sama kita rangkul umat, kita sayang umat, kita hargai. Setiap pengorbanan saudara kita hargai. Rasulullah begitu menghargai pengorbanan amal seorang hamba, sehingga pas orang nenek-nenek ditanya, ini kemana nenek yang suka bersih-bersih ya? Oh, itu sudah meninggal. Oh, insya Allah jamin surga. Ya kan? Bersih-bersih masjid. Kemudian apalagi, oh itu ada yang ranting pohon itu dipotong, dibuang, karena Allah nanti masuk surga dengan bukan. Jadi Rasulullah sendiri menghargai setiap amalan. Masa kita tidak menghargai setiap amalan orang lain? Ada orang suka assalamualaikum, oh, subhanallah, ini orang suka sekali salam, dan dengan salam itu Allah masukkan dalam surga. Oh, dia tuh orangnya suka bantu orang ya. Ada orang itu datang, mau kemana dia? Kemudian dia Allah SWT terima masuk surga. Karena kita nggak tahu amal kita. Amal kita besar, tapi belum tentu diterima Allah. Amal dia kecil, tapi ikhlas diterima sama Allah. Ya kan? Maksudnya apa, Pak? Supaya kita ini ada rasa khawatir dan ada rasa menghormati para saudara kita yang lain. Oh, masya Allah, ini orang subhanallah selalu begini baiknya. Maka insya Allah SWT kita istiqomahkan diri kita dalam amal-amal agama. Jangan bosan dalam. Ketika kita jenuh dalam amal agama, itu sebenarnya kita ingin mau diberi halatul iman. Jangan berhenti. Terus saja. Nah, nanti baru dapat keimanan. Terus saja. Naik mobil gelap, wah ini mah poek ini ya, nggak ada jalan ATM. Jalan terus saja. Oh ini belok kanan, oh ini lurus, ini nampak. Tapi kalau berhenti, mana mentok dia nggak jalan-jalan, jalan di tempat. Terus saja kita, insya Allah akan memberikan jalan hidayah. Sedikit-sedikit Allah berkata. Karena pada SWT, karena sesungguhnya yang bisa menyelesaikan masalah kita, yang bisa membuat kita ini turunnya hidayah hanya Allah SWT. Kita hanya ikhtiar saja. Kemudian dengan ikhtiar kita ini Allah turunkan hidayah. Amin. Subhanallah, di diri kita, di saudara kita. Beruntung, Pak. Coba Bapak bayangkan, satu orang tadinya keluarganya hancur, Bapak belur, dengan sebab kita jadi keluarga harmonis, masa kita nggak senang? Tadinya tiap hari anak itu dimarahin sama bapaknya. Saya melihat tuh di sana tuh, masya Allah, pakai ini pakai itu, tapi dia sayang saya anaknya. Tadinya itu boro-boro sayang, ini sekarang diantar ke TK, diantar ngaji sama bapaknya. Bapaknya gitulah gayanya, kayak udah mulai sholat bapak. Kan seneng kita, Pak, ya kan? Tadinya orang bapak belur begini, jadi tertib, jadi kan seneng hati kita. Masa malah nggak senang? Maka kita aja saudara kita lagi dan lagi, sama-sama kita mau sama-sama taat pada Allah, sama-sama masuk surga Allah. Karena surga Allah ini luas, bumi ini sempit, banyak ngontrak, tapi kalau surga Allah ini luas, banyak banyaknya masuk surga Allah SWT. Nanti di sana kita silaturahim, cerita lagi. Oh itu Kang Wilgi, kita dulu pernah jualan di sini ya, di Nur Iman. Oh Pak Taryo, kita cerita Kargozari, cerita nanti di surga itu begitu. Saya tuh pernah punya teman tuh dulu tuh, mana itu tuh orang itu mana? Sekarang mah di neraka, kita lihat sama-sama yuk. Bisa nanti lihat di neraka ini orang kamu mah ngenyek wah ya, itu melecehkan agama itu gara-gara kamu tuh. Wah, alhamdulillah syukur kita nggak begitu, ada temu syukur. Maka SWT mudah-mudahan nanti Allah kumpulkan kita nanti di surga. Amin. Kita saling mendoakan. Kalau ada saudara kita lemah, doakan ya Allah. Nangis. Ya Allah, ya Allah, pulang ya Allah, pulang. Supaya Allah berikan hidayah, istiqomahkan dalam agama. Karena apa? Karena kita ini
saudara, ya kan? Kita saudara, bukan musuh. Kalau musuh iya, kalau musuh mah baik tuh mau mengajarkan cemplung juga apa, tapi ini saudara. Masa kita tega lihat saudara kita tersiksa? Tega kan? Bela, kalau bisa kita mati-matian bela supaya saudara kita ini masuk surga. Maka insya Allah nanti setelah Isya kita akan lagi ya, Bapak duduk sebentar dengan tawadhu. Jangan pernah bosan mendengar akhirat. Jangan pernah bosan mendengar asma Allah sampai kita ini mati, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bosan nanti Allah juga nggak senang, karena Allah ini sesuai dengan sang hambanya. Kalau kita nggak senang ketemu Allah, Allah juga nggak senang ketemu kita. Kalau kita rindu ketemu Allah, Allah juga rindu ketemu kita. Inilah sampai sampaikan benar dari Allah SWT. Salah dan kepada saya sendiri untuk sempurna masjid kepada majelis. Subhanallah.